Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang karakter, kita panggil saja Salman. Dan istrinya kita panggil saja Kania. Terlihat Kania sedang terbaring, diketahui ia mengidap penyakit kanker stadium 75. Dan ini sepupu Salman, kita panggil saja Rizky. Kania pengidap kanker stadium 75 sudah berhenti di kemoterapi entah karena alasan apa. Tanpa sepengetahuan Kania, ia pun diambil sampel darahnya oleh teman si Salman dengan alasan disuntik vitamin. Ternyata Salman yang sudah putus asa mengobati istrinya pun akan mencoba jalan pintas. Salman yang sudah mendapatkan sampel darah menemui abah-abah, kita panggil saja Acuy. Ternyata jalan pintas yang Salman pilih adalah dengan melakukan ritual aneh yang disarankan oleh si Acuy. Si Acuy menjelaskan bahwa ritual ini akan berhasil setelah 3 hari. Dan selama itu pula ada 4 pantangan yang tak boleh Salman langgar. 1. Jangan masuk ke ruangan ini jika belum berhasil. 2. Jangan bicara pada tas ini. 3. Jangan melihatnya. Dan terakhir, jangan menyentuhnya. Iya, gue juga tahu orang bodoh mana yang akan berbicara pada tas. Ya, pura-pura nggak tahu dulu. Lanjut. Singkat cerita, Salman pun melakukan ritualnya. Sialnya, setelah melakukan ritual, korek Salman pun tak sengaja masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan bodohnya, ia malah masuk kembali untuk mengambil korek yang terjatuh. Di keesokan harinya, Salman pun memasak untuk istrinya. Lalu, iya, tiba-tiba speakernya bersuara dengan suara-suara aneh. Di malam harinya, saat ia akan tertidur, ia mendengar suara bisikan istrinya yang mengatakan, "Seharusnya Salman yang terkena kanker. Mengapa harus aku?" Mendengar itu, Salman pun langsung mendatangi istrinya dan menanyakan, "Apakah kau tadi berbisik?" Kania yang merasa tak melakukan hal itu pun menyanggah hal tersebut. Kemudian Salman pun tertidur di kursi samping istrinya. Tiba-tiba ia menerima telepon dari orang aneh yang menghina keadaannya. Salman pun keluar dari kamar istrinya dan ia mendengar bisikan dari ruangan tempat tas aneh berada. Iya, secara tidak langsung Salman telah berbicara pada tas aneh tersebut. Dan sudah 2 pantangan yang ia langgar. Kemudian Rizky pun datang untuk mengajaknya bermain golf. Saat sedang asik bermain, tak sengaja bolanya masuk ke ruangan tersebut. Dan dengan keras Salman pun melarangnya. Dan ia akan mengambil bola baru di atas. Saat ia pergi, si Rizky yang tak tahu apa-apa pun dengan polosnya masuk ke ruangan tempat tas disimpan. Dan melihatnya. Di keesokan harinya, Salman melihat wanita aneh yang menatap ke arahnya dan melakukan gerakan aneh. Saat Salman masuk ke dalam, ia melihat keadaan istrinya yang semakin membaik. Kemudian ia menemui Rizky yang entah mengapa selalu ada di rumah. Dan mereka pun ribut karena Rizky bertanya tentang karung aneh yang berada di ruangannya. Saat Salman sedang bermain puzzle bersama istrinya, ia kembali melihat wanita misterius dengan gerakan anehnya. Tak lama setelah itu, Salman menerima paket. Saat Salman akan membukanya, lalu
Salman pun melanjutkan aktivitasnya dan ia dihampiri istrinya yang sudah bisa berdiri. Namun entah halusinasi atau apa, ia melihat tangan istrinya sangat burik. Lalu, Reborn. Get off me! di malam harinya saat ia akan mengecek kondisi Kania, ia melihat istrinya yang sudah terbaring mengenaskan dengan sayatan di tangannya. Salman yang panik pun menelpon 911. Namun anehnya panggilan tersebut malah mengatakan bahwa Salmanlah penyebab istrinya tewas. Dan iya, untungnya itu hanya mimpi. Ia yang terbangun pun dihampiri oleh istrinya yang sudah bisa berjalan dan memintanya untuk tidur bersama. Karena Salman sudah merasakan hasrat curut-curut, ia pun foreplay bersama istrinya. Dan seperti wanita pada umumnya, saat akan digabrut, ia pergi ke WC untuk menghilangkan aroma terasi dari dirinya. Kemudian Salman pun ditelepon Kania yang memintanya untuk mengambilkan vitamin. Lalu siapakah yang tadi Salman cium? Ah, Kanju. Ia yang jangar pun memutuskan untuk sebat. Namun ia kembali melihat wanita misterius tadi dan mengejarnya. Ternyata si wanita pun masuk ke ruangan tempat tas aneh disimpan. Lalu aja terus. Iya, Salman pun melanggar 4 pantangan yang Acuy larang. Di keesokan harinya, ia melihat istrinya yang sudah sembuh. Salman yang percaya tak percaya pun akan mengatakan hal sejujurnya tentang ritual yang telah ia lakukan. Namun, ia malah ditelepon oleh teman maghribnya. Saat Salman asyik teleponan, Kania malah masuk ke ruangan tas aneh berada. Iya, entah apa yang terjadi, keadaan Kania kembali seperti semula. Salman yang jangar dengan semua ini memutuskan untuk membuang tas aneh tersebut dan mencoba menelpon Acuy. Namun nomor telepon Acuy sudah tak aktif. Saat Salman mengeceknya di aplikasi, ternyata nomor tersebut memang sudah lama tidak aktif. Salman pun mendatangi kafe tempat pertama ia bertemu Acuy dan menanyakan pada si pelayan apakah ia melihat pria yang seperti ini. Si pelayan pun merasa tak pernah melihatnya. Namun untungnya ia adalah intel yang menyamar jadi pelayan dan mencoba mencari tahu kode rahasia dari nomor telepon Acuy. Dan ia berhasil menemukan alamat rumahnya. Kemudian Salman pun mendatangi rumah tersebut dan ia disambut oleh si wanita misterius. Dengan gelagat anehnya, ia menyuruh masuk dan memberikannya teh. Ia pun ditemui Acuy. Salman pun langsung protes karena Acuy telah berbohong kepadanya. Namun Acuy pun menyuruh Salman untuk mengecek istrinya sendiri karena istrinya pun kembali sehat setelah melakukan ritual tersebut. Lalu saat Salman ketakutan, Acuy mengatakan bahwa jika sudah waktunya, masukkan dia ke dalam tas. Sampainya di rumah, ia disambut oleh Rizky yang berkata bahwa istrinya telah meninggal. Salman yang putus asa pun mencoba saran dari Acuy, yaitu memasukkan Kania pada tas aneh. Saat Salman tantrum di luar kamar, Rizky yang masih berada di kamar bersama mayat Kania tiba-tiba Salman yang mendengar suara pun mengecek ke kamarnya dan ia dikejar oleh apa ini?
Ya, kita sebut saja Juring. Saat Salman terdesak, si Juring adalah perwujudan istrinya. Lalu, untungnya Salman sempat menelpon teman maghribnya. Si maghrib yang khawatir pun mendatangi rumah Salman saat itu juga. Namun sikap Salman menjadi aneh, seolah tak pernah terjadi apa-apa. She doesn't have long. Saat si maghrib akan pulang, ia meminta pada Salman untuk mengizinkannya mengecek Kania. Dan Salman pun mempersilahkannya masuk ke kamar Kania. Lalu, Matt. iya, si maghrib pun entah diapakan oleh sosok yang seperti istri Salman ini. Singkat cerita, Salman mendatangi kafe dan memesan 2 minuman. Ternyata minuman yang satunya untuk Kania yang terlihat sudah sehat walafiat. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Atau masih bingung? Sama, gue juga bingung. Menurut kesimpulan gue, film ini menceritakan tentang Pasutri yang mendapatkan sebuah ujian rumah tangga, yang dimana ujian tersebut dengan diberinya penyakit kanker pada si istri. Salman yang sangat cinta pun melakukan apa saja demi sang kekasih. Ia telah menjual kekayaannya untuk berobat. Namun saat hartanya habis, ia mencoba jalan pintas melalui ritual. Sebenarnya 4 pantangan yang Acuy berikan hanyalah omong kosong, karena pada akhirnya Salman akan seperti Acuy, yang dimana ia akan hidup abadi, namun keabadiannya butuh tumbal. Lah, mengapa bisa menyimpulkan seperti itu, Bang? Karena di filmnya diperlihatkan dengan banyaknya tas aneh yang berada di rumah Acuy, dan keadaan Salma yang kembali sehat setelah diberi tumbal si maghrib. Masih bingung? Tonton aja sendiri, biar kalian nyimpulin sendiri. IMDb untuk film ini adalah 5/10. Hikmah dari film ini, seberat apapun masalah di hidupmu, jangan pernah menganggap bahwa itu berat, karena Tuhan memberimu masalah beserta jalan keluarnya. Karena yang berat itu kamu. Ya, kamu. Anda itu berat bagi keluarga Anda. Anda ini beban keluarga, Bang.